Ya, produksi beras secara global menurun dan menaikkan harga bagi lebih dari 3,5 miliar orang di seluruh dunia. Beban ini juga terasa di kawasan Asia Pasifik yang mengkonsumsi 90% beras dunia. Fitch Solution ini pernah memprediksi pasar beras global akan mencatat kekurangan terbesarnya dalam 2 dekade pada tahun 2023. Lantas apa yang membuat pasokan beras dunia ini terus turun? Kita bahas dalam produksi beras anjlok, krisis pangan ancam dunia. Kita lihat slide yang pertama. Ya, kalau kita lihat pemerintah menyebut kenaikan harga beras menjadi permasalahan dunia, termasuk Indonesia. Kita lihat pergerakan dari harga beras putih pecah 5% di Thailand. Ini merupakan acuan pasar Asia. Ini kita lihat trennya menanjak begitu ya. Ini kalau kita lihat harga terlihat telah mengalami kenaikan cukup signifikan dan kenaikan harga beras ini tentu saja juga terjadi di Indonesia. Ini kalau kita lihat sudah naik 5%. Kalau misalkan berdasarkan data Kementerian Perdagangan pada Oktober 2023 rata-rata harga beras kualitas premium secara nasional ini berkisar antara 15.000, ini beras nasional ya. Beras premium nasional. Ini sekitar 15.052 rupiah. Ini kalau kita lihat per kilogram, harga tersebut naik 2,3% dibandingkan bulan sebelumnya Mantuman yang meningkat 17,6% dibanding setahun lalu atau year on year sekaligus menjadi rekor termahal baru dalam 5 tahun terakhir. Hal serupa terjadi juga dari beras kualitas medium yang rata-ratanya kalau kita lihat mencapai 13.000. Jadi ini ada beras medium ya kalau kita lihat harganya di kisaran 13.540-an rupiah per kilogram pada Oktober 2023. Jadi rata-rata harga beras medium itu naik 4,5% secara bulanan atau meningkat 25,4% secara tahunan dan mencapai level tertinggi sejak 2018 seperti terlihat pada grafik di atas. Adapun kalau kita lihat begitu ya di skala provinsi, harga beras ini sangat bervariasi dan banyak yang lebih mahal dari rata-rata nasional. Tak sampai di situ saja, beberapa negara juga mengalami lonjakan harga beras. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini kalau kita lihat harga beras naik jadi permasalahan di dunia. Ya, Amerika Serikat merupakan negara dengan harga beras termahal sedunia ya. Ini kalau kita lihat harga beras putih di negeri Paman Sam ini mencapai 70.173 rupiah per kilogram. Harga beras termahal kedua di dunia berada di Korea Selatan yang mencatatkan harga 51.600-an kilogram per kilogram ya mencapai kalau kita lihat 51.600. Kalau kita lihat berikutnya Kanada juga menempati urutan ketiga dengan harga beras mencapai 50.537 rupiah per kilogram. Sementara kalau kita lihat harga beras di Indonesia ini menempati urutan ke-94. Jadi kalau Indonesia dari 99 data dari Nambeo, Indonesia urutan ke-94 dengan harga berkisar antara 13.056 rupiah per kilogram. Lantas apa aja sih penyebab dari produksi beras di Indonesia semakin turun? Kita lihat slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat ya secara data begitu ya, Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan harga beras menjadi penyebab utama inflasi di bulan Oktober 2023. BPS mencatat komoditas beras menjadi penyumbang inflasi paling besar selama 3 bulan berturut-turut dari Agustus hingga Oktober. Kalau kita lihat pada Oktober, ini beras mengalami inflasi pada Oktober. Inflasi pada beras mencapai 1,72%. 1,72%. Ini kalau kita lihat kenaikan harga itu menyumbang 0,06% dari total inflasi yang terjadi pada Oktober 2023, yakni di 0,17%. Secara akumulatif, beras juga menyumbang andil inflasi terbesar selama 2023, yakni sebanyak 0,49%. Hal ini juga menjadi concern pemerintah begitu ya, karena harga beras di RI belakangan ini juga melambung tinggi. Jadi kalau menurut Presiden Joko Widodo, harga beras naik imbas dari beberapa negara yang melakukan penghentian ekspornya. Selain itu juga harga beras juga naik karena produksi padi yang tengah menurun imbas fenomena El Nino. Ya kalau kita lihat, menurut catatan Pak Jokowi juga super El Nino yang kini melanda, ini membuat harga beras semakin meningkat. Dari catatannya sejak awal tahun 2023 harga beras sudah naik melonjak 19,8%. Ini sepanjang 2023 ya. Sudah naik 19,8%.
4,8%. Ini kalau kita lihat, sedangkan bulan ini juga sudah naik sekitar 2,5%. Jadi Presiden pun berpesan ya agar Pemda waspada dan tidak menganggap situasi saat ini normal. Selain itu ia juga meminta agar segera melakukan intervensi jika inflasi di daerah melonjak dengan anggaran tak terduga pada APBD. Ya, jadi intervensi yang dilakukan bisa berupa menelangi biaya transportasi dari pemerintah daerah. Untuk diketahui, pemirsa, pemberian bantuan beras oleh pemerintah sebanyak 10 kg kepada keluarga penerima manfaat dilakukan untuk meredam dampak fenomena cuaca El Nino, di mana ini terjadi penurunan produksi beras di sejumlah daerah. Beras tersebut berasal dari stok cadangan pemerintah yang ada di Perum Bulog. Ya, selain itu kalau kita lihat pemerintah pusat tentunya begitu ya, juga tengah menyiapkan skema pemberian bantuan langsung tunai El Nino kepada masyarakat sebesar Rp200.000 yang diberikan di 2 bulan terakhir begitu ya, bulan November dan juga Desember 2023 ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di tengah fenomena super El Nino yang terjadi. Nggak sampai di situ aja, negara-negara eksportir juga nggak mau mengekspor beras, mereka lebih memilih untuk mengamankan pasokannya sendiri ya. Ini kalau kita lihat, jadi ada fenomena baru muncul nih ya, terkait peralihan makanan pokok orang Eropa dari gandum menjadi nasi. Kita lihat slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat ya, Direktur Bisnis Perum Bulog, Febi Novita ini mengungkapkan ada fenomena baru yang muncul di masyarakat Eropa. Menurutnya mulai ada peralihan makanan pokok warga Eropa dari gandum menjadi nasi. Hal itu katanya sudah berlangsung lama begitu ya, berbulan-bulan disebabkan adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Hal ini terlihat dari meningkatnya kebutuhan beras dunia. Febi pun menyebut stok beras global akhir tahun 2023 sebesar 171 juta ton. Ya, ini kalau kita lihat, atau 1,4 juta ton di atas perkiraan sebelumnya yang sebesar 169 juta ton. Meski demikian, angka tersebut 2 juta ton di bawah tahun lalu. Sebelumnya stok beras global pada akhir tahun 2023 diprediksi menurun karena konsumsi beberapa negara yang mengalami kenaikan. Ditambah negara seperti India melakukan pengetatan ekspor beras ke negara lain. Salah satu negara yang terpengaruh adalah tentunya lagi Kanada, di mana para ahli mengatakan larangan tersebut mendorong beberapa warga untuk mulai melakukan panic buying. Ini dapat meningkatkan harga jenis barang yang tidak terkena larangan tersebut. Ya itu tadi pemirsa, kalau kita lihat tentu kita berharap agar super El Nino yang kini melanda di Indonesia maupun beberapa negara segera selesai, agar ke depan tentunya harga beras akan kembali stabil dan mulai bertambah lagi stoknya.